Koi hasil breedingan sendiri ini umurnya sekarang 5 bulan dan seperti apa hasilnya kita lihat sekarang. Selain yang kecil-kecil yang hasil breeding tahun ini, mereka umurnya itu udah berapa ya? Mereka kan akhir Maret mereka lahir. Umurnya berarti 5 bulan lah sekarang kan akhir Agustus. Nah, selain mereka yang kecil-kecil yang hasil tahun yang lalu, mereka bulan Maret juga tahun yang lalu, ya saya pengen lihat juga lah kayak apa gitu mereka. Udah seperti apa nanti kita lihat. Ini udah disiapin baknya di sini. Airnya lumayan banyak karena ada ikan yang gede yang kita mau tangkap juga. Kita kasih bius dulu lah. Rata-rata orang kalau tangkap ikan mereka takut bius karena takut ikannya jadi stres gitu ya, dan itu kebalik. Justru mereka kalau nggak dibius itu stres sebenarnya. Justru mereka kalau bius itu menjadi tenang. Namanya juga obat penenang ya. Orang aja kalau stres dikasih obat penenang kok. Jadi biar koinya nggak stres, nggak gampang nggak ketakutan, nggak gampang sakit kayak gitu. Jadi ya dikasih obat bius. Ini airnya di bak ini kurang lebih 100 liter. Jadi tadi saya kasih 10 mili. Cukup kecilnya lupa. 10 mili. Kita aduk. Nah, ini sudah cukup biar ikannya nanti tenang. Sekarang saya mau tangkap ya. Oke, kita tangkap yang tahun lalu. Ngumpet dia di bawah air terjun. Keluar. Maaf. Ya mereka ini kalau di upek kayak begini sih nggak seneng ya. Nah, nangkep ikan kayak begini juga ada tekniknya. Jadi pas ngangkat itu dia pas ikannya kepalanya ke bawah, ngadep ke bawah gitu ya, karena kalau pas ngadep ke atas kemungkinan besar loncat. Oke, cukup. Nah, nyerok ikan besar sih gampang, udah keserok. Ini aja airnya, nanti susah. Udah panjang banget. Oke. Kasih. Ya. Oke. Biar kena obat bius. Oke, mulai kena obat bius ya dia. Jadi mulai tenang. Ya, ini Kohaku, bodinya cakep banget, skinnya bagus banget ya. Memang dari sisi pattern nggak terlalu oke lah ya, nggak bisa juga dibilang nggak banget juga nggak, tapi oke. Masih oke dari sisi pattern. Kenapa? Karena kalau Kohaku, kalau main kaburi kita pakai kerudung gini jadi kurang asik, jadi di kepalanya nggak bisa memperlihatkan siroji atau warna putih ya. Harusnya kan di kepalanya itu bukanya di depan mata sedikit begini, jadi di depan masih ada warna putih, itu cakep. But this is okay. Warnanya masih sedikit stretching yang di bawah karena dia tumbuhnya cepat. Kita ukur berapa senti? 66 ya? 66, 67. Oke, 66. Oke, jadi ini umurnya 1 tahun lebih, karena ini Maret tahun 20, jadi 1 tahun 5 bulan ya. 1 tahun 5 bulan dia umurnya. Panjangnya sudah segini dan bodinya cakep banget.
Nah ini banyak yang nanya bisa tumbuh cepat seperti apa. Ya salah satunya ini pas apa ya, kecilnya toseknya itu makan pakan kondisi, terus kemudian beberapa bulan terakhir ini makannya well grow, full well grow ya, makan full well grow, bodinya bisa kemudian jadi bulky banget. Ini bodinya luar biasa lah, ini termasuk body yang bagus. Kalau koi ya seperti ini, koi ukuran segini ya memang bodinya seperti inilah. Ini yang kelihatan apa, body yang bagus itu ya kayak begini gitu. Nah selain makan juga tentu saja ada faktor lain koi bisa jadi gede dan cepat gede kayak begini. Yang pertama memang secara genetik dia indukannya memang besar ya. Indukannya Anda tahu sendiri, Ochiba yang ada di sana indukannya saya kira sekarang hampir 80 ya, emaknya ini. Jadi yang pertama faktor genetik, terus kemudian ya air terjaga dengan baik sehingga mereka apa ya bisa hidup di lingkungan baik. Yang ketiga faktornya pakan. Kalau salah satunya kurang bagus ya pasti growth-nya juga jadi kurang bagus juga gitu. Nah ini 3 faktor dapat. Apakah koi seangkatan dengan ini semuanya tumbuh gede kayak begini? Enggak juga, ada juga yang seangkatan dia yang memang enggak bisa gede, kemungkinan juga masih sampai sekarang cuma 30 cm, itu juga ada. Ini sudah pernah saya jelaskan bahwa tidak semua koi dalam satu angkatan semuanya besar. Ini memang termasuk yang di angkatan ini termasuk yang size-nya cukup besar gitu. Kita coba lihat apakah dia sudah matang ya secara full. Yang jelas ini female ya, memang sudah mulai ada telurnya di perutnya, sudah ada telurnya, cuman ini belum kelihatan matang gonad ya. Ini warnanya masih putih mulus. Kalau udah matang gonad dia agak pink, ada kemerahan gitu ya. Nanti kalau sudah matang ini harus dibuang juga telurnya lah ya, biar dia bisa tumbuh lebih besar lagi ya. Mungkin telurnya bisa aja ditetesin, bisa aja cuman dibuang. Oke, everything is okay, semuanya sehat, bersih, skinnya oke. Ini benar-benar oke banget ya. Yang saya nggak suka cuman pattern di kepalanya aja yang mengkaburi, ini yang apa ya, yang kurang enak dilihat. Coba kalau ini buka sedikit terus kemudian tutup insangnya sebelah kiri, buka kayak yang kanan itu oke lah ya. Belakang sih masih oke. Masih lemes. Oke ya, kita balikin ke kolam dulu. Ini si Kohaku Bahenol. Nah, tapi ini udah dipesen ini. Udah ada yang seneng, ada yang mau ini ya. Nanti sebentar lagi ini akan pindah kolam. Oke, saya mau balikin ke kolam. Langsung diangkat aja ya. Karena dia lemes. Oke, langsung dilepasin aja karena dia nggak sampai semaput ya. Memang obat biusnya dosisnya cuman sedasi aja biar tenang aja, nggak sampai dia semaput. Dan begitu kena air seger ya langsung seger lagi. Capek. Saya sebenarnya ada masalah dengan bahu kanan saya, jadi tendonnya robek. Jadi sebenarnya buat beraktivitas rada sakit, tapi nggak apa-apa. Nyerok ikan gede harus diserok sendiri. Coba yang mana lagi ya? Oh, Ochiba. Ochiba yang saudara kandungnya yang tadi. Coba. Gua mau nangkep Ochibanya. Tadi 6667 ya.
takutnya loncat dia. Nah. Iya. Dan ini nggak boleh diangkat orang lain nih. Ini punyanya ibu negara soalnya. Saya coba deh. Ops. Ada. Ya, ini dia si Ojiba. Ini Ojiba satu angkatan sama Kohaku tadi. Ya, jadi kelahiran Maret tahun 20, berarti umurnya 1,5 tahun. Kita ukur 64 cm ya. Jadi sedikit lebih pendek dibandingin sama Kohakunya, tapi Ojiba ini kualitinya sebagai Ojiba juga bagus, bagus banget menurut saya malahan. Jadi color tone-nya di sini coklatnya itu bagus, bisa kontras sama abu-abunya, ya kontras sama abu-abunya, jadi kelihatan cakep. Terus kemudian patternnya termasuk oke lah. Di sini bukanya nggak terlalu ke depan ya, nggak mengkaburi. Kalau sampai ke mulut ketutup itu kan mengkaburi. Ini buka di depan ya, meskipun ini ada sedikit di sini, but this is okay. Tutup insangnya nggak semuanya ketutup, jadi masih memperlihatkan kontras dua warna antara abu-abu sama coklatnya. Dan skin quality-nya juga bagus, bagus banget. Ini sih Bosso Branila di apa ya, ngelawan Ojiba impor Branila. Nih kelihatan juga kan dari sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini juga betina, dari bentuk tubuhnya juga kelihatan sama, belum matang. Tapi sudah kelihatan bahwa di perutnya pasti ada telurnya juga. Oke, dari color, pattern oke. Terus kemudian skin juga udah kita bahas. Skinnya, kualitinya Anda bisa melihat sendiri, apa namanya, shiny gitu dia ya. Terus body juga keren banget. Tapi kalau apple to apple body antara Ojiba ini sama Kohaku tadi sih memang saya masih pilih Kohakunya ya. Dia bentuk kepalanya masih lebih besar, terus kemudian lebih bulky. Terus pangkal ekornya Kohakunya juga lebih tebal dibandingin Ojiba ini. Tapi bagaimanapun Ojiba ini termasuk bodinya bagus lah. Ya, bagus banget. Sebenarnya ini dosisnya kurang dikit karena dia masih bergerak mundur. Jadi siripnya itu masih nekuk gitu, masih nekuk. Jadi dia masih pengen mundur. Tapi oke lah, karena kita nggak mau ikut show, nggak mau ambil foto yang bagus. Yang penting kita dapat videonya dengan baik. Oke ya. Lihat Ojibanya udah oke. Sekarang perjuangan yang sebenarnya mau nyerok yang kecil-kecil. Itu yang lebih susah. Oke, ini mau saya balikin lagi ke kolam. Ini seumur-umur kayaknya belum pernah saya angkat nih. Pernah deh sekali. 1, 2, 3. Saya berani angkat kayak gitu karena ikan dalam keadaan apa ya, setengah linglung. Setengah sadar dia, rada mabuk. Tapi kalau yang ikan seger dari kolam ke sini saya nggak berani pakai tangan gitu. Takut loncat soalnya. Oke, biarkan dia balik lagi main-main di kolam. Ini punyanya ibu negara. Mbak, teh, ibu kemana? Hah?
suruh ke sini. Bentar. Saya mau manggil yang punya dulu. Jadi sebelum dilepasin ke kolam yang punya biar lihat dulu. Berapa tadi? 63, 64 ya? Wah, ini buat show di apa ya, di size 65Bu cocok banget nih. Nah, ini yang punya ikan nih. Tuh, silahkan diperiksa. Tuh. Si timus ya? Aduh. Timus, ya ini namanya timus. Ini ada yang ikan. Ya dikit. Udah mulai seger lagi. Tadi kan di bios sih. Sekarang udah seger lagi. Ya udah pegang. Keren banget ya. Ini panjangnya berapa tadi? 63. 64 apa 63? Ya segitu deh. 65Bu berarti. Wis. Keren ya. Setahun ya? Ya setahun setengah lah. Setahun setengah hampir. Keren banget kan? Oh ya, ini Ochiba dulu di antara teman-temannya nggak termasuk yang paling besar loh ya, nggak termasuk yang paling besar. Jadi di kelompok size-nya itu yang paling bongsor-bongsor, terus kemudian yang kedua, bongsor kedua. Nah ini termasuk bongsor yang kedua. Apa ketiga malahan ya? Kedua ya, bongsor kedua ini, Ochiba ini. Tapi sejak dari kecil banget udah apa ya, sama ibu negara udah di tag, udah nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disenggol, apalagi dijual. Dan ternyata memang hasilnya oke. Kita lepaskan lagi dia. Gainen Well Grow, pakan ikan koi pertama dari riset ilmiah. Kandungan proteinnya paling pas. Gainen Well Grow, proteinnya pas mendukung pertumbuhan terbaik ikan koimu. Hati-hati, kandungan protein berlebih bikin pertumbuhan koi jadi terhambat. Well Grow, tumbuh cepat, body bulky, imun mantap. Dapatkan segera. Ya udah, ini bukan targetnya yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kok aku angkat shot, yang kecil kisot aja, yang angkat ke bak, masukin bak. Masuk bak. Oke. Ya ini salah satu kohaku yang dihasilkan dari anakan yang sekarang ini. Ntar masih rada giras. Oke. Nah ini udah rada lemas. Oke. Kalau kita lihat dari sisi pattern ini ya oke lah, tidak bagus banget katanya, tapi termasuk oke. Nah ini yang bukanya di depan cukup bagus. Jadi kalau kita milih kohaku, yang tadi kan mengkaburi, kalau ini bukanya itu pas di mata gini baru ada warna merah ke belakang. Jadi kalau mengkaburi kan sampai ke mulut sini ketutup, itu kurang bagus, apalagi tutup insangnya juga ketutup. Nah ini dari sisi pattern masih lumayan lah, di belakang juga masih ada patternnya, jadi nggak kosong. Warna merahnya memang belum solid banget ini.
tapi oke lah ya. Kita ukur berapa senti dia, 26 ya, 26 cm persis. Termasuk cepat growth-nya. Jadi ini umurnya 5 bulan, dalam waktu 5 bulan udah 26 cm. Ini bukan yang paling gede loh ya, ini termasuk yang kedua lah, kelompok kedua yang terbesar. Ini yang gede belum ketangkep tadi, susah banget, nanti kita tangkap deh. This is okay ini. Nah, masih lemes, masih setengah lemes. Saya segini untuk seksing masih susah, biasanya masih menduga-duga aja. Maksudnya untuk mengetahui jenis kelaminnya atau seksing itu masih lumayan susah. Ini ya sejak bisa makan pelet, udah makan well grow. I like it. 7. Masih setengah teler. Nah, oke, saya ingetin lagi, ini induknya, induk jantannya Kohaku tapi Doitsu. Terus kemudian induk betinanya Ochiba sisik ya, Wakui. Alright, kita balikin aja sekarang. Kita coba tangkap yang lain meskipun nggak gampang. Masih sedikit teler. Coba kita tangkap yang lain sekarang. Mari Sud, perhatikan dengan baik ya. Itu tuh. Nah, dicegat. Nah. Molos. Oke, ini Chagoi Doitsu. Hati-hati Sud, loncat Sud. Cepet, nah kan? Cepet, nah kan? Cepet, nah kan? Nih di bawah. Awas. Masuk. Mengangkat Chagoi Doitsu. Capek benar. Habis ini padahal masih pengen nyerok Ochibanya. Tapi lihat dulu ini dah. Balung tua. Oke. Kita lihat. Ini Ochiba, ini Chagoi Doitsu ya. Saya suka karena justru Doitsunya itu nggak murni, artinya nggak mulus tanpa sisik sama sekali. Justru masih ada sisik ringnya di atas dan ringnya rapi banget, keren. Terus kemudian di garis lateral juga ada sisiknya juga.
Di antara saudara-saudaranya satu angkatan ini termasuk yang paling gede ya. Mungkin 30 cm ada, atau dekat ke 30 cm kita ukur. Yes. 33. Betul, sini mulutnya udah mentok ya. 33 cm. Umurnya 5 bulan. Ini tiap hari makannya Velcro, jadi begitu dia bisa makan pelet ya makannya Velcro terus, jadi growth-nya bagus. Ini sih akhir tosai, artinya umur setahun sih saya kira 50 cm masih bisa. Kayak kakaknya itu 1 tahun kan udah 51, 52, udah masuk ke 50 gitu ya. Saya yakin ini juga bisa sampai ke situ, dan ini salah satu yang saya suka dari apa ya, angkatan breeding yang sekarang ini. And this is beautiful, mulus, dan bodinya saya yakin juga bisa kayak induknya lah. Ini namanya buaya. Namanya buaya. Seneng meganginya sih. Nih, biar lebih kelihatan. Samping. Top. Udah ya, balikin lagi ya. Kita balikin ke kolam. Ayo Vindi, ikutin. Yuk balik ke kolam. Dah? Sini aja deh. Ya. Tuh masih rada teler. Tuh masih apa ya? Masih linglung dia. Masih bengong. Tapi ya memang seharusnya begini, jadi jangan sampai stres dia ya. Masih suka megangnya. Oke, renang. Renangnya masih miring-miring. Ojibanya itu susah banget mau ditangkap. Kita coba lagi ya, satu lagi deh. Gua masih penasaran sama ojiba yang gede. Ojibanya ibu mah susah banget, kecil. Udah aerasinya dihidupin lagi. Ya. Aerasinya dihidupin lagi. Ya. Udah nyalain aerasinya. Ya. Susah banget nangkapnya. Ya, perjuangan nangkepin ikannya memang gak gampang ya. Saya udah sampai capek, tapi udah mandi, udah ganti baju. Sekarang dicoba ikannya udah mulai mau sama orang lagi, udah nggak takut lagi. Jadi saya mau coba tangkap pakai tangan. Itu udah disiapin ember di situ.
Kita coba. Ojibannya lari. Ojibannya yang diincer lari. Ini cakoi wagoi, jadi ada sisiknya. Kalau yang udah ditangkap itu doitsu ya. Ini juga termasuk yang growth-nya cepat. Udah rada tenang. Oke. Nah, karena ini di ember biasa, ya udah deh kita ukur aja pakai penggaris kira-kira berapa ya. Tiga 30 ya? 30. Tuh, pas kan satu penggaris ya. 30 cm. Sedikit lebih kecil dibandingin sama doitsunya, sama buaya ya, tapi ini wagoinya termasuk bagus juga. Lihat dari samping, bodinya color tone-nya lebih ke arah gelap, tapi yang lain-lainnya oke lah. Ini termasuk bagus. Nah, kalau udah ditangkap satu pakai tangan gini, nggak tahu yang lain nanti dicoba diusahain lagi ya. Jadi ojiba yang jadi target, yang udah ketangkep tapi loncat, coba nanti ditangkap lagi. Ya kalau apa ya, mau pilih cakoi yang bagus ya, yang pertama tentu saja body dan potensinya ke depan, bodinya kurang lebih seperti apa. Terus kemudian color tone, ya kalau sedikit lebih terang sih saya lebih suka. Ini termasuk rada cenderung gelap ya, coklatnya coklat gelap gitu. Saya lebih suka yang coklatnya rada terang atau yang kehijauan itu. Tapi dari sisi body oke banget, dan saya rasa ini growth-nya juga akan bagus, akan bisa jadi gede. Dan koi kalau sudah gede ya nomor satu yang kita lihat tentu saja bodinya. Ya udah, kalau bodinya bagus, yang lain-lain bisa bisa diabaikan lah, bisa ketutup, tetap aja akan kelihatan enak ya, meskipun untuk koi yang cuman satu warna juga kayak begini. Oh, ini masih ada peletnya ke bawah ke sini. Jangan-jangan dari mulutnya tadi. Jangan-jangan udah ketelan peletnya, terus kemudian dilepeh keluar. Ini ada kayak bekas luka dikit, tapi nutup sih ini udah pulih. Mungkin ini juga ya bekas luka, tapi biasanya akan pulih lah semuanya. Kita balikin aja. Ini teler nih, tuh teler. Tapi membius koi sejauh dia operculumnya atau tutup insangnya ini masih buka, itu pasti aman. Sudah pasti nggak akan mati lah. Oke, kita balikin lagi. Sini aja. Untung. Nah, ini masuk ke air seger begini juga sebentar lagi udah berenang dia. Oh, masih ada oleng. Kapal masih oleng, Kapten. Udah berenang lagi dia. Meskipun masih setengah-setengah. Masih sambil ngefly dia. Kelihatan ya di kamera ya. Oke, ini ojiba wagoi. Ya, ojibanya ada juga yang doitsu, tapi ini wagoi. Ini termasuk yang growth-nya lumayan cepat, dan memang dia masih cukup ngeblok coklatnya. Ya, kemudian abu-abunya tidak cukup banyak, tapi ojiba soal pattern nggak terlalu kayak kohaku gitu ya. Kalau ojiba yang penting enak dilihat aja, patternnya itu udah cukup. Nah, ini kalau dari samping seperti ini, kayaknya nih sekitar 30 cm juga nih. Ya, sekali lagi ini bukan di bak ukur, tapi di bak buat cuci baju, jadi
coba aja. Nah 30 kan kurang dikit ya, 29 cm, sedikit lebih pendek dibandingin sama Chagoi Wagoi yang tadi ya. Ini termasuk oke, dan view-nya saya kira juga cukup bagus. Yang pertama ya Ochiba kalau misalnya nggak bisa cukup gede ya memang kurang menarik ya. Ochiba biasanya kan dia karena keturunan dari Chagoi, dia bisa gede dan bodinya biasanya bagus. Ini sih kalau melihat ke strukturnya saya kira oke ya. Punggungnya juga keker dan mungkin akan ada punuknya juga, meskipun punuk bukan sesuatu yang harus gitu. This is okay. Dan Tyler dia nggak tahu jantan atau betina. Jadi dalam waktu 5 bulan hampir 30 cm, ini termasuk pertumbuhannya keren. Ini makan velcro juga lah ya, karena dari satu kolam yang sama. Oke, kita balikin lagi ke kolam deh, kasihan. Ya masih rada-rada masih linglung. Nah, sebentar lagi juga udah lari-larian nih. Nah yang breeding sekarang ini Ochiba Wagoi-nya nggak banyak. Sudah saya jelaskan, Ochiba Wagoi-nya itu cuma ada 3 ekor, yang satu kecil kesayangan ibu negara, yang 2 yang lumayan gede-gede. Ochiba Doitsu juga nggak seperti yang saya harapkan, tapi ada. Oh oke, udah pengen jalan, silahkan jalan. Ya udah mulai bangun, udah mulai sadar, dia udah berenang. Oh ke sana ya, udah. Nah, udah berenang, udah bangkit dari mati. Berat kan perjuangannya. Nangkep ikan kecil-kecil di kolam gede memang nggak gampang, makanya ya banyak yang kepengen lihat update koi hasil breeding sendiri ini gimana. Bukannya saya nggak mau bikin video, tapi kasihan ikannya dipukul-pukul terus kayak begini. Tapi well anyway, tadi sudah yang kecil itu sudah bisa kita lihat apa ya tadi ya, kohaku, terus kemudian sama buaya ya, Chagoi Doitsu yang masih ada sisiknya di atas sama di lateral. Kemudian yang lain-lain juga ada yang bagus-bagus ya. Jadi anakannya itu ada Chagoi Doitsu tadi sudah kita lihat, ada Chagoi yang Wagoi, ada juga yang gede yang sudah segede yang Doitsu tadi. Terus kemudian ada kohaku Doitsu-nya ada, tapi dianggap nggak ada deh, kualitasnya nggak bagus. Terus kemudian ada Benigoi-nya Doitsu sama yang Wagoi juga ada. Nah ada juga yang bagus, maksudnya Benigoi yang Wagoi-nya ada yang bagus, yang Doitsu-nya ada juga yang bagus, tapi susah kita mau tangkap, susah lah. Terus kemudian Ochiba, ada Ochiba Doitsu yang sudah diangkut orang juga ada, Ochiba Doitsu. Ada Ochiba Wagoi-nya tadi kita uber-uber susah banget, dan kasihan lah diuber terus, koinya yang lain pada stres gitu ya. Ada yang bagus Ochiba-nya, tapi yang kali ini Ochiba Wagoi-nya itu kita cuma lihat ada 3 lah ya, 2 yang lumayan besar, 1 lebih kecil. Nah yang lebih kecil ini yang disayangin sama ibu negara, jadi memang nggak bisa kemana-mana gitu. Nah kemudian yang lain lagi ada juga Matsukawa Bake, jadi abu-abu tetapi kemudian ada patternnya hitam gitu. Ada Matsukawa Bake Doitsu-nya juga ada, jadi ada Wagoi, ada yang Doitsu juga. Susah juga mau ditangkap. Terus kemudian ada juga yang hitam semuanya, jadi entah karasu atau sebenarnya dia sebenarnya masih Chagoi tapi memang hitam, jadi hitam, bener-bener hitam gitu ya. Itulah hasil breeding tahun yang lalu.
Tapi secara overall dari sisi growth-nya juga bagus, dan sekali lagi itu karena genetik bagus. Kita pelihara di kolam yang airnya proper dan juga dikasih pakan yang memang bagus untuk growth ya. Mereka murni pakannya well grow, dan tadi Anda sudah lihat sendiri yang size-nya sudah besar, yang udah 65 itu bodinya jadi bulky. Kemudian yang tousai yang kecil-kecil itu memanjangnya cepat. Tadi yang paling panjang yang kita ukur 33 cm dan umurnya baru 5 bulan. Jadi begitu ya upaya kita untuk mengupdate video kali ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.